Yang paling sering muncul dalam kasus pernikahan, yang paling sering muncul nih, ibu mertua dan mantu perempuan. Ini seringkali juga menjadi masalah, membandingkan antara istrinya dan ibunya. When it comes to nilai-nilai dan ekspresinya, saya lihat perempuan masih menjadi korban. Tetapi ketika sampai pada kesetaraan gender, ternyata laki-laki juga bisa menjadi korban. Kembali lagi ketemu dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat ya. Saya ingin melanjutkan sesi yang sebelumnya mengenai 3 tantangan. Nah, sebelumnya saya menyampaikan hanya baru di permukaan ya. Mungkin ada baiknya saya akan mengulas lebih dalam sekarang. Contoh mungkin perlu juga ya diberikan. Nah, di sesi yang sebelumnya, tantangan kita yang pertama itu kan mengenai perbedaan nilai-nilai dan ekspresinya. Apa sih yang dimaksud dengan perbedaan nilai-nilai dan ekspresinya? Nah, kalau kita menikah, kita kan menikahnya nggak cuma dengan satu orang ya. Apalagi orang timur. Kalau orang barat, ya mungkin ini agak sedikit stereotype ya. Apa boleh buat deh, saya akan menyinggung sedikit mengenai stereotype. Karena nyatanya memang demikian ya. Kita belum bisa meninggalkan stereotype. Walaupun saya nggak mau sebetulnya. Tapi ini sering terjadi. Bahwa kita menikah tidak hanya dengan satu orang. Kita itu menikah satu paket. Nah, kalau kita menikah dengan pasangan kita juga harus siap menerima pasangan kita itu ada orang tuanya, ada saudara-saudaranya, bahkan ada kakek neneknya loh. Nah, ya enggak. Kita sudah sepakat dengan pasangan kita mengenai nilai-nilai, tetapi belum tentu orang tuanya dan keluarga besarnya. Saya mau ngambil contoh. Baru-baru ini yang paling sering muncul dalam kasus pernikahan itu ketika yang paling sering muncul nih, ibu mertua dan mantu perempuan. Dan sayangnya pasangan kita itu juga terpengaruh, terbawa arus. Ya, saya nggak bisa menyalahkan ya. Misalnya kalau anak laki-laki atau suami kita ini adalah anak laki-laki satu-satunya, atau anak laki-laki paling tua, atau anak laki-laki yang bungsu. Nah, ini seringkali juga menjadi masalah. Membandingkan antara istrinya dan ibunya. Contoh, ibu mertuanya, ibunya ini pinter masak dan selalu menyediakan masakan buat anak laki-lakinya ini. Maka dia akan berharap istrinya juga bisa masak seperti ibunya. Dipikir-pikir aneh juga ya. Sekarang itu kita bisa pesan makanan gampang banget kan. Ada aplikasi. Tapi ternyata hal ini masih juga terjadi di dunia internet, di dunia yang segala serba gampang dengan aplikasi, masih juga loh terjadi hal-hal seperti ini. Nah, kalaupun suami kita tidak menuntut kita harus bisa masak seperti ibunya, kita atau sang istri merasa bersalah kalau tidak bisa pintar masak, tidak bisa masak seperti ibu mertuanya, karena khawatir suaminya tidak
bisa menerima dia apa adanya. Walaupun ini sudah dibicarakan sebelum menikah, tetap aja sesudah menikah ini menjadi ancaman. Itu baru contoh kecil soal masak. Ada lagi suami yang diajak bicara lah ya sama ibunya. Mau nggak istri kamu itu belajar pijet? Aduh, ini yang boten-boten aja. Tapi ini terjadi loh. Bahkan bukan di daerah. Di kota besar ini. Di ibu kota. Terjadi. Mertuanya tanya, ibunya tanya, kamu mau nggak belajar pijet? Karena suami kamu itu yang notabene anak saya itu maunya kalau pulang kerja itu dipijat. Nah, kalau kamu mau disayang sama suami kamu belajar mijet. Nah ini kan, aduh menyedihkan sekali buat saya ya. Padahal sekarang itu sudah banyak loh spa. Bahkan bisa panggil ya kan. Banyak ahli-ahli. Tapi ini terjadi juga. Nah ini menyedihkan sekali. When it comes to nilai-nilai dan ekspresinya, saya lihat perempuan masih menjadi korban. Nah, tetapi ketika sampai pada kesetaraan gender, ternyata laki-laki juga bisa menjadi korban. Contohnya ketika laki-laki punya gaji yang lebih kecil dari istrinya, ya, dia menjadi stres. Dia merasa tidak berperan sebagai suami yang semestinya. Dia merasa tidak percaya diri. Apa yang terjadi? Dia bekerja mati-matian supaya dapat gaji yang lebih besar dari istrinya. Akhirnya dia menjadi workaholic. Ya, dia lupa bahwa peran dia sebagai suami bukan hanya mencari nafkah lahir, tapi dia juga harus memberikan nafkah batin. Salah satunya adalah apa? Memeluk istri, membelai istri. Bahkan kalau sudah punya anak, dia hendaknya punya waktu yang cukup bermain dengan anak-anaknya. Tetapi dia sudah tidak punya waktu karena dia harus mencari nafkah lebih dari istrinya. Pertanyaannya, emang kenapa sih kalau punya gaji yang lebih kecil dari istrinya, siapa yang ngajarin? Siapa yang memaksa? Dari mana itu? Kalau suami harus mempunyai nafkah yang lebih besar daripada istrinya. Sekarang secara logika, kalau memang kesempatannya lebih banyak pada istri, itu ya kenapa? Kenapa harus membuat suami menjadi tidak percaya diri? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, bahwa tugas suami tidak hanya mencari nafkah dan tidak harus mencari nafkah lebih besar. Karena ada tugas lain dari selain mencari nafkah, yaitu mencari nafkah memberikan nafkah batin dan menjadi teman bermain bagi anak-anaknya. Habis waktu kalau harus mencari nafkah lahir, kalau harus terus mencari nafkah yang lebih besar daripada istri. Nah ini coba deh, ya, coba direnungkan kembali. Nah itu baru
perbedaan nilai-nilai. Nah ini baru sedikit loh, masih banyak perbedaan nilai-nilai dan ekspresinya.